ada emiten yang mau IPO, yaitu IPO perdana saham ATAP. Kira-kira ini sektornya apa, pemirsa? Kita simak informasinya berikut ini. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Atas nama seluruh karyawan dan manajemen PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Trimitra Prawara Goodland Tbk pada hari ini tanggal 11 Desember 2020 yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat ke-48 di tahun 2020 dan menjadi perusahaan tercatat ke-710 di bursa pada saat ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada PT KGI Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana MC Efek beserta ibu dan bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Dalam kondisi dinamis dengan berbagai challenges seperti saat ini, bursa mengadvise perseroan untuk yang pertama, mengembangkan generative intelligence, memanfaatkan opportunities melalui peningkatan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, merumuskan resilient plan untuk menjamin business continuity and going concern. Dan yang ketiga adalah menjalankan kegiatan operasional yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih profesional, sehingga akan mampu meningkatkan company reputation. Pada akhirnya tentunya hal tersebut di atas akan menghasilkan performance operasional dan finansial yang menarik. Jangan menunggu besar untuk go public, namun jadilah besar dengan go public. Akhir kata, mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses, dan maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini perusahaan kami PT Trimitra Prawara Goodland Tbk telah resmi tercatat sebagai salah satu perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ATAP ATAP. Izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada BEI, OJK, KGI Sekuritas selaku underwriter kami, dan tentunya Bapak Ibu profesi penunjang lainnya yang telah mendukung kami selama proses IPO berlangsung. Pelaksanaan IPO ini akan menjadi bisnis movement bagi perusahaan untuk segera merealisasikan semua rencana bisnis ke depan, yang tentunya bermuara kepada peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu juga akan menjadi langkah perseroan dalam mengakses permodalan yang lebih luas, tata kelola yang lebih profesional, serta pengembangan bisnis perseroan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perseroan didirikan tahun 2015 dengan visi menjadi perusahaan pengembang properti terdepan dalam berkarya, profitable, dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dengan mengembangkan properti residensial bagi masyarakat MBR dan juga hunian komersil lainnya. Kinerja perusahaan kami sampai dengan tahun 2020 ini masih mencatat pendapatan di masa pandemik ini, sehingga kami sangat optimis dengan prospek bisnis kami ke depannya. Dengan memperhatikan program pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah kita, serta banyaknya kebijakan untuk mendukung kemudahan masyarakat dalam memiliki rumah sebagai kebutuhan primer. Untuk itu, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dari perseroan dengan memiliki saham ATAP. Yuk nabung saham ATAP, karena dengan menabung saham ATAP bukan hanya keuntungan finansial yang dapat diperoleh, tapi juga membuat kita semakin cerdas finansial. Akhir kata, saya mewakili manajemen, komisaris, dan karyawan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat dari kami semua.
atap. Itu dia pemirsa, pencatatan perdana atau IPO dari ATAP Atap ya. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Ini adalah sektornya properti, emiten ke-48 di tahun 2020, kemudian emiten ke-710 di bursa. Mas Bimo, tanggapannya emiten properti yang baru? Yes. Jadi tanggapan buat emiten properti yang baru adalah di sini properti memang ada potensi untuk kita lihat recovery-nya. Jadi di sini bisa dibilang dengan di IPO sekarang, momentumnya memang lumayan tepat sih. Bukan yang kemarin yang memang ekonomi lagi lumayan nggak kondusif, tapi di sini kan di penghujung Desember. Karena kenapa kita lihat di sini properti mulai ada sedikit tanda untuk recovery. Kalau kita lihat dari perbankan, itu kredit buat di sektor properti sebetulnya udah mengalami peningkatan ya secara bulanan. Oke. Nah, kedua, peningkatan kredit properti ini diikuti dengan NPL buat sektor properti ini nggak lagi mencatatkan all time high. Karena bulan-bulan lalu itu kredit di properti NPL-nya selalu mencatatkan all time high. Dan sekarang sebetulnya udah sedikit-sedikit reaching the top, terus begin to slightly decline, yang dimana ini menjadi sinyal positif untuk perbankan biar lebih pede untuk menyalurkan kredit ke sektor properti lagi. Karena kan sektor properti di sini lumayan bergantung dengan perbankan sebagai penyalur kreditnya. Properti tampaknya masih oke nih untuk berbicara medium to long ya. Tetapi kalau personal, lebih ke atap, tampaknya stagnan di posisi 100. Apa rekomendasinya? Mungkin banyak yang melirik saham-saham IPO gitu. Apa yang bisa advice yang bisa Mas Bimo berikan? Oke, jadi buat advice yang bisa diberikan kepada investor yang memang lagi melihat IPO, apalagi khususnya di properti, itu biasanya key highlight-nya adalah pahami lokasinya. Nah, kalau lokasinya dipahami, soalnya kan properti ini it's about location. Jadi di mana lokasinya, apakah lokasinya ini memang menunjang. Dan kedua, di sini harus dipahami juga segmen dari perumahannya, itu perumahannya yang seperti apa yang akan di-hit oleh tiap-tiap emiten dari sektor properti ini. Jadi itu advice yang bisa diberikan investor, jadi nggak sekedar ada IPO hype. Baik, Ya. Jangan buru-buru, pahami dulu ya emitennya, kenali dulu segmennya, kemudian lokasinya, apalagi kalau berbicara sektor properti. Mas Bimo, kita lanjutkan nanti dan juga pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke.